Bus berukuran sedang seperti Metro Mini dan Kopaja yang sudah berumur lebih dari 10 tahun tidak boleh lagi berseliweran di jalan-jalan di ibu kota. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 menyebut bus-bus yang sudah melewati batas usia dilarang beroperasi. Si raja jalanan pada masanya ini hilir mudik di Terminal Blok M Jakarta Selatan Kamis pagi. Meski sudah uzur dan minim fasilitas, besi tua ini masih diandalkan sejumlah warga dan tentunya menjadi kendaraan pendulang rupiah bagi sopir dan kernetnya. Begitu pula si putih hijau, Kopaja, yang sudah berumur di atas 10 tahun masih mewarnai sejumlah jalan di Jakarta. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan saat ini ada 2.000 unit bus berukuran sedang yang beroperasi dan hampir setengahnya harus diremajakan lantaran sudah melewati batas umur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Dari jumlah itu baru 420 unit yang terintegrasi dengan Transjakarta dan bertransformasi menjadi bus mini trans berpenyejuk udara seperti ini. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI, Masdes Aurolfi menyatakan, bus Metro Mini Kopaja, Kopami Jaya, dan Koantas Bima yang berumur lebih dari 10 tahun sebenarnya tak boleh lagi beroperasi sejak akhir tahun lalu. Mereka ini sudah kita fasilitasi mereka untuk meremajakan, memperbarui kendaraan dengan bus-bus baru. Seperti halnya yang sudah ada kurang lebih 100 unit kan yang di dalam sistem Transjakarta, mungkin kalau Mas lihat ada yang dengan branding mini trans gitu ya. Nah itu kurang seperti itu, nanti akan diperbarui seperti itu. Semua, baik Metro Mini, Kopaja, Koantas Bima, semua itu seperti itu. Nah mereka sekarang sedang proses di pengadaan barang dan jasa. Dan kita targetkan bulan depan itu sudah bisa diklik oleh Transjakarta. Para pengemudi seperti Subur yang mengendarai bus Kopaja keluaran 1992 mengaku pasrah jika tunggangannya harus diremajakan. Tanggapannya positif ya, saya nerima apa adanya. Yang kedua emang masalah zaman juga ya. Mungkin memang perkembangan zaman semakin maju ya. Kita sebagai awak mobil yang nerima apa adanya aja. Tapi sudah ada pembicaraan gitu dari Kopajanya sendiri kepada sopir-sopir? Kalau pembicaraan belum, yang jelas isu-isunya udah ada. Gitu. Kalau pembicaraan sendiri belum, dari pihak Kopaja kayak dari pihak di sub sendiri belum. Gitu. Menurut Dinas Perhubungan DKI, jika para pengemudi bergabung dengan Transjakarta, yang perhitungan upahnya berdasarkan per kilometer, akan mendapat upah lebih dari 7 juta rupiah per bulan dan memperoleh jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mahardika Utama, Fajar Indrajaya, Jakarta. Dan kita akan ulas soal peremajaan Metro Mini, Kopaja dan juga sistem terintegrasi transportasi publik di ibu kota. Seperti apa nanti bentuknya? Bersama dengan Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta ada Pak Masdes Aurolfi yang sudah hadir di studio sore hari ini. Pak Masdes, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak sudah hadir di Newsroom pada sore hari ini. Kita bicara mengenai soal transportasi publik di ibu kota ini Pak Masdes. Mulai dari rencana untuk peremajaan, Metro Mini, Kopaja, sampai nanti kita juga akan ulas soal sistem terintegrasi. Tapi saya ingin tahu dulu soal peremajaan ini Pak Masdes. Secara teknis perdanya sudah ada, tapi teknis bentuk peremajaan dari bus-bus Metro Mini, Kopaja ini akan bagaimana yang diatur oleh Dishub DKI Jakarta? Jadi memang sebagai bentuk pelaksanaan dari Perda 5 tahun 2014 tentang transportasi ya, yang mana di dalamnya antara mengatur mengenai batas masa pakai atau orang lebih sering terkenalnya batas usia kendaraan. Jadi memang kita di DKI Jakarta ini untuk usia angkutan umum dalam hal ini bus angkutan umum itu dibatasi maksimum 10 tahun. Nah, oleh karenanya sejak mulai dari tahun 2015 persisnya itu sudah mulai ada proses integrasi bertahap untuk peremajaan itu. Waktu itu kebetulan untuk contoh untuk
yang kategori bus sedang seperti Metro Mini, Kopaja, Kontas Bima, Kopami, dan Mitra itu waktu itu yang siap baru satu badan usaha yaitu Kopaja. Jadi sejak tahun 2015 akhir itu mereka sudah menjadi mitra Pemprov DKI melalui Transjakarta, kita kerjasama kontrak rupiah kilometer. Oh, itu baru Kopaja saja ya? Saat itu. Oke. Nah, sekarang sudah kelima-limanya pada dasarnya sudah bersedia dan setengah dalam proses menuju juga berintegrasi. Jadi memang Pemprov akan mengajak perusahaan-perusahaan yang membawahi Kopaja, Metro Mini, mungkin Kontas Bima ini untuk bergabung ke Transjakarta begitu Pak? Maksudnya masuk ke jalur busway-nya ya? Iya, kalau operasionalnya itu bisa masuk jalur Transjakarta, bisa juga dia mix. Ada kalanya ada segmen yang di luar jalur Transjakarta. Tapi intinya kita ingin mengajak memberdayakan semua operator existing, semua operator angkutan lama sebagai perintis angkutan umum Jakarta, sebelum ada Transjakarta seperti saat ini ya. Jadi mereka adalah sebenarnya perintis-perintis angkutan umum di Jakarta yang melayani warga Jakarta khususnya untuk angkutan dalam kota. Untuk itu kemudian memang harus diremajakan supaya memenuhi standar paling tidak yang ada saat ini ya? Betul, gitu. betul. Jadi secara usia nanti maksimal 10 tahun dan mereka bukan hanya mengganti fisik unit kendaraannya, tapi secara manajemen dan operasional juga itu sudah ada pembaharuan, yaitu dengan berkontrak operasional dengan pemerintah. Itu wajib atau sebuah tawaran, Pak? Sebuah tawaran, tapi kalau mereka tidak sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka tidak bisa tidak bersedia bergabung, mereka pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Karena memang Transjakarta sudah mulai masuk, jalurnya sudah mulai banyak begitu ya, dengan kenyamanan, harga yang cukup relatif murah. Sekarang sudah kurang lebih 170 trayek dalam sistem layanan kita yang baru ini. Oke. Untuk angkutan umumnya sendiri ini Pak Mas Des, untuk Metro Mininya, kendaraannya begitu ya, Kopajanya. Ini memang yang harus 10 tahun ya usianya ya? Maksimal. Maksimal. Kalau kemudian misalnya begini, kan kadang-kadang supirnya suka merasa umurnya tua tapi mesinnya masih oke. Nah itu gimana tuh Pak Mas Des? Oh, tetap harus diganti? Tetap nggak bisa, iya. Tetap nggak bisa. Jadi kita batasi sesuai peraturannya, sudah kita tetap bersama dalam peraturan daerah maksimal 10 tahun. Jadi sebenarnya di peremajaan yang baru ini mereka juga pada dasarnya pada bersedia. Jadi responnya positif ya Pak ya? Dari alhamdulillah positif. Jadi dari sekarang ini dari kelima operator bus sedang itu yang kategori dengan Metro Mini, ini sekarang sudah 4 itu sudah mengajukan harga penawaran dan sekarang sedang kita proses katalog elektronik jasa rupiah kilometer. Jadi mereka nanti akan dibayar sekian ribu rupiah per kilometer untuk tiap jasa layanan yang mereka laksanakan. Oke, responnya positif, tapi memang diajak untuk bergabung ke dalam sistem Transjakarta. Kalau untuk drivernya Pak, ini bagaimana? Ini yang kemudian juga mungkin, karena mungkin informasinya juga ada yang belum tahu begitu kan. Ada mungkin driver merasa khawatir, kehilangan pekerjaan, ya kan? Seperti apa Pemprov mencoba untuk mengakomodir itu? Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini sekalian kami sampaikan kembali juga khusus kepada driver ya. Sebenarnya ini momentum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka selaku pramudi. Sebagai contoh gambaran, pramudi atau pengemudi layanan dengan bus sedang ini dalam sistem kontrak dan pemerintah ini mereka digaji 2 kali UMP DKI. Sekarang 1 kali UMP DKI 3.940.000 rupiah sekian. Hampir 4 juta. Iya, artinya kalau mereka masuk dalam sistem ini kurang lebih mereka 7,8 juta itu mendapatkan per bulan. Gaji tetap ya? Iya. Memang dalam pelaksanaannya ini nanti bisa diatur oleh manajemen wadahnya. Jadi tapi yang jelas maksud saya bisa saja ada uang harian yang disampaikan. Biasanya operator seperti itu. Maksudnya tidak semua nilai itu dibayarkan di awal bulan semua, karena kan mereka juga perlu operasional harian. Tapi intinya totali income yang harus mereka dapat itu tidak boleh kurang di 2 kali UMP. Baik, Pak Mas Des, perdanya sudah lama, tapi kenapa baru hari ini agak mulai digalakkan lagi semangat untuk peremajaan ini? Kenapa Pak? Ya, ada beberapa hal. Pertama saat itu memang waktu itu jumlah mereka kurang lebih bisa sampai 3.000 ya. Semua operator nih 3.000 armada. Kalau pada saat sedangkan kurang lebih 90% itu adalah usianya sudah tidak memenuhi, sudah di atas 10 tahun. Artinya kalau memang pada saat itu cut off langsung semua serentak, itu juga
layanan di lapangan akan Bingung, hilang. masyarakat nanti jangan-jangan nggak bisa pergi. Yang biasa naik mana sih biasa naik 69 kok nggak ada biasanya. Jadi kedua kapasitas produksi APM. Jadi unit kendaraannya kan diproduksi oleh APM, agen pegang merek. Ya, itu juga kapasitas produksi di pabrikan itu terbatas. Tidak bisa sekaligus langsung dalam sekian bulan atau satu mengganti langsung turun 3.000 armada, nggak bisa. Jadi bertahap. Jadi ada beberapa pertimbangan itu juga, oleh karena sekarang kita lakukan secara bertahap. Dan tahapan itu waktu itu kita toleransi 3 tahun dan kebetulan akhir tahun 2018 yang lalu sudah selesai. Jadi tahun ini sebenarnya tidak ada perpanjangan izin. Jadi kalau kita lihat di lapangan itu yang masih beredar itu pada dasarnya hanya sisa-sisa berapa bulan lagi mereka ini akan berakhir. Ya, dan sudah tidak ada perpanjangan lagi perizinan trayeknya. Terakhir itu tutup tahun kemarin, 31 Desember 2015. Tapi artinya Pemprov sudah siap secara infrastrukturnya untuk kemudian masuk ke dalam layanan, katakanlah begini, semua diremajakan, diwajibkan, artinya sudah siap armada mungkin Transjakarta begitu, dan sudah siap juga untuk mengakomodir mereka masuk ke dalam Transjakarta, sistemnya? Untuk penyediaan armada dan lain-lain ada dua skemanya di dalam Transjakarta itu. Pertama memang sebagian armada itu dibeli oleh Pemprov DKI melalui BUMD-nya, itu oleh Transjakarta. Jadi ada yang armada milik Transjakarta. Ada, oke. Ya, skema kedua itu yang milik para operator ini. Jadi yang tengah kami proses bersama mereka sekarang adalah ini skema yang kedua. Jadi pada dasarnya mereka yang membeli investasi kendaraannya nanti kami bayar rupiah kilometer, yang mana dalam struktur biaya rupiah kilometer itu ada pengembalian investasi membeli kendaraan baru tadi itu. Dan mereka dalam tanda petik dijamin di kontrak untuk 7 tahun minimal, ada kepastian usaha dan pemerintah. Baik Pak Mas Des, selain kemudian apa rencana untuk peremajaan, kita juga tahu bahwa saat ini pemerintah DKI Jakarta tengah menggalakkan supaya untuk semua terintegrasi begitu. Ada kartu Jaklingko, sekarang kita sudah punya MRT, LRT, rencana untuk diintegrasikan semuanya. Nah, ini apakah kemudian ada kaitannya dan seperti apa sebenarnya sistem itu setengah dibangun saat ini oleh Pemprov DKI Jakarta agar semua betul-betul transportasi publik kita terintegrasi satu sama lain? Tapi dijawabnya nanti, Pak Mas Des. Kita harus jeda terlebih dahulu. Newsroom akan segera kembali sesaat lagi. Lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Mas Des, ini dari Kepala Bidang Angkutan Darat ini ya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak, tadi sudah kita bahas soal peremajaan. Artinya itu wajib ya? Wajib sekali. Kalau kemudian masih ada yang berkeliaran Kopaja, Metro Mini sampai batas waktu yang ditentukan, konsekuensinya apa tuh Pak? Bisa ditilang dan stop operasi. Stop operasi. Jadi, tapi sekali lagi untuk para driver tidak perlu takut untuk kehilangan pekerjaan, karena itu kan biasanya yang menjadi kekhawatiran mereka begitu ya Pak? Tidak perlu takut kalau untuk driver. Bahkan program ini membuka lapangan kerja cukup signifikan. Kita prediksi program dalam integrasi di Jaklingko ini untuk armada yang bis saja, itu kita perkirakan dalam 2 tahun ke depan, paling lama 3 tahun itu butuh kurang lebih 10.000 armada. Sekarang satu armada bus itu rasio pengemudi itu 2,4 orang. Berarti untuk driver saja kita butuh 24.000 orang untuk 3 tahun ke depan. Ada lapangan pekerjaan baru sebenarnya harus dibuka ya. Bicara mengenai Jaklingko ini Pak Mas Des, sistemnya akan seperti apa sebenarnya terintegrasi dengan kartu Jaklingko ini? Ya, jadi Jaklingko ini pada dasarnya meliputi semua moda, tidak hanya moda di jalan raya ataupun hanya moda bus kecil ya. Jadi Jaklingko ini akan meliputi moda MRT, LRT, dan Transjakarta beserta angkutan pengumpan atau penghubungnya. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada ini sebagai contoh kartunya nih ya. Ini kartu Jaklingko. Ini kartunya Pak Mas Des nih ya kalau mau naik jalan-jalan keliling kota. Ini bisa digunakan di ketiga moda itu nanti. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ke depan itu akan mendesain cukup satu kartu saja nanti untuk bisa digunakan ke 3 moda itu. Karena pada dasarnya ketiga moda itu juga di bawah koordinasi Pemprov DKI. Satu kendali yang sama. Gitu. Bisa diulangi Pak, 3 moda itu apa saja tadi? MRT, LRT, dan sistem Transjakarta. Sistem Transjakarta? Iya. Oke. Kalau transportasi publik yang lain, kalau tadi Metro Mini segala macam itu mungkin angkutan umum, angkot, itu bagaimana Pak? Iya, jadi yang saya maksud tadi dalam sistem Transjakarta itu tentu termasuk semuanya tadi semua variannya. Iya, jadi kalau sekarang
ada layanan angkutan bus kecil itu membayarnya sudah tidak pakai uang tunai, sudah membayar dengan kartu ini. Itu di tap dan free, 0 rupiah. Jadi yang bus-bus kecil, kalau masyarakat sering sebutnya angkot familiar gitu ya, itu gratis. Untuk yang sudah ada branding stiker Jaklingko. Tapi kan masih banyak juga Pak yang belum ada brandingnya. Ya, sekarang per hari ini kita udah menuju kurang lebih 900 unit. Kita targetkan sampai akhir tahun ini setidaknya 1.400 unit. Dan kita punya program sampai 6.000 unit. Artinya kita targetkan 2 tahun ke depan itu sudah selesai semua, masuk dalam sistem yang sama, menggunakan kartu Jaklingko. Oke. Ini ada peta koneksi transportasi terhubung di MRT Jakarta. Mungkin Pak Masih bisa jelaskan ini gimana maksudnya ini Pak? Dengan kartu Jaklingko juga ini seperti apa terkoneksinya semua ini? Iya, jadi seperti yang disampaikan di situ kan terlihat ada jaringan MRT. Kebetulan memang baru tahap 1 ya, dari Lebak Bulus ke Bundaran HI MRT. Tahun ini juga mulai persiapan untuk tahap kedua sampai ke Jakarta Kota. Jadi full poros dari selatan ke utara itu ada MRT. Kemudian Transjakarta itu hanya beberapa contoh koneksi yang contoh ke wilayah. Ya. Artinya rute-rute MRT juga akan terhubung dengan Transjakarta atau sebaliknya Transjakarta itu menjadi feeder bagi untuk MRT. Dan begitu juga itu ada KRL ya, komuter lain. Iya, betul. Ya. Itu juga bahkan sebenarnya kartu Jaklingko ini kan pada dasarnya kartu bank. Ini juga bisa digunakan di layanan KRL. Apa sebenarnya Pak Mas tujuan dari Pemprov DKI Jakarta membuat sistem koneksi terintegrasi transportasi massal di ibu kota ini? Iya, tentu untuk kan prinsip penyelenggaraan transportasi itu pada dasarnya ada 2 kita, untuk efisiensi dan equity. Jadi kita ingin menyelenggarakan ada efisiensi cara penyelenggaraan, begitu juga buat masyarakat penggunanya harus sesimpel mungkin. Tidak merepotkan gitu kan. Jadi bayar-bayar lagi. Iya, jadi integrasi itu, tapi dalam integrasi itu setidaknya 3 hal. Kita perlu integrasikan jaringannya, termasuk prasarana di dalamnya. Jadi infrastrukturnya harus terkoneksi. Seminimalnya yang secara konvensional kita lihat ada jembatan penghubung, misalkan antara stasiun kereta dengan halte Transjakarta. Jadi secara fisik dia terintegrasi bangunan prasarannya. Kedua, secara operasional itu juga ada manajemen yang satu kendali. Makanya kita tadi merangkul semua operator existing agar operasional itu satu komando dari pusat kendali. Ketiga baru tadi sistem pembayaran. Sistem pembayaran kita harapkan satu kartu ini bisa semua aplikasi di semua moda. Oke, yang jelas ini tentu kan adalah hal yang baru ya sebenarnya dengan model seperti ini. Meskipun tengah diintegrasikan semuanya, apa yang menjadi kesulitan Pak Mas Des? Kendalanya apa dengan membangun sistem integrasi transportasi publik yang akan dibangun saat ini? Ya, kalau untuk yang moda yang berkapasitas angkutan massal dengan kapasitas yang memang besar seperti MRT, LRT, karena itu membangun infrastruktur yang masif ya, tentu itu perlu waktu. Mungkin kendalanya perlu waktu, seperti halnya konstruksi MRT ini kan sudah dalam waktu 4 tahunan baru kita dapat rampungkan. Tapi sebenarnya kalau untuk yang road base berbasis jalan seperti bus, Transjakarta dan semua variannya sebenarnya lebih simpel karena dia relatif menggunakan ruang jalan sudah ada. Hanya mungkin untuk eksklusifnya menjamin ketepatan waktu perjalanannya dibatasi itu. Namun kendala yang cukup signifikan kami rasakan sekarang untuk mengajak bergabung itu masih ada mungkin kekurang pahaman daripada mitra operator atau mereka ini juga memang merubah gaya biasanya itu mereka kan mendapat pendapatan langsung, setoran langsung. Hari ini dapat uang, bawa pulang. Kalau nanti kan ini tidak ada uang tunai. Tapi ada tidak apa kekhawatiran dari para mitra-mitra ini dengan masuk ke dalam sistem integrasi ini? Apa yang biasanya didengar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta? Ya, mereka pada dasarnya pengalaman kami lalu ya, kami perhatikan beberapa pihak yang awalnya menolak, ternyata setelah dia mencoba masuk ke sistem ini malah mereka itu minta terus perluasan pengembangan kerjasama, minta tambah armada lagi yang dikontrak oleh pemerintah, karena jelas ada kepastian usaha di sini. Nah, namun memang kemarin ada juga satu kendala, jadi untuk usia kendaraan yang diizinkan ikut program ini kan yang 10 tahun. Untuk itu kami bagi 2 kategori, yang usia 0 sampai 5 tahun dan 6 sampai 10 tahun. Karena ini besaran rupiah kilometer kontraknya juga berbeda. Nah, kemarin kami dalam
setahun berjalan ini diprioritaskan yang usia 0 sampai 5 tahun dulu. Nah, namun demikian sebagian pemilik itu minta juga agar kendaraannya 6 sampai 10 ini bisa diikutsertakan. Dan sekarang ini kami tengah berproses di BPBBJ, Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa, juga kerjasama dengan LKPP. Ini akan segera ditayangkan harganya, lalu harga tayang di website LKPP BPBJ, lalu bisa dibeli oleh Transjakarta selaku pembeli jasa. Diklik kontrak nanti 5 tahun, 7 tahun. Tapi memang di awal tentu ada resistensi ya sebenarnya, karena mungkin belum terbiasa. Belum begitu paham. Ini juga tantangan buat kita menjelaskan lebih detail. Masih ada sampai saat ini Pak tantangan itu, resistensi itu? Ada, karena mereka biasanya, ya sampai hari ini masih ada yang biasanya tahunnya bersih dapat setoran sehari, misalkan pemilik nih tahunnya dapat 150.000 cash money. Nah nanti kan dia nggak ada seperti itu, akan dibayar di transfer bulanan. Iya gitu loh. Nah untuk kartu Jaklingko kemudian akan terintegrasi, kalau yang dengan yang kita baru punya sekarang ini MRT ini bagaimana Pak? Ya tentu MRT akan menjadi bagian dari sistem integrasi ini ya, seperti saya sampaikan tadi ya, MRT, LRT dan Transjakarta. Sesungguhnya dari sesuai dengan namanya mass rapid transit, kapasitasnya itu bisa luar biasa sebenarnya. Nah untuk itu kita juga mendukung MRT ini. Jadi pada saat mungkin orang berangkat kerja, angkutan bus penghubung sebagai first mile ini mensuplai ke MRT. Lalu MRT mengantar ke tengah kota. Dan sebaliknya pada saat peak hour sore pulang kerja seperti ini, MRT mengantar ke pinggiran lalu disambut oleh yang angkutan yang bis Transjakarta sebagai feedernya diantar ke pemukiman terdekat. Jadi sebenarnya ini saling sinergi itu antara yang MRT dan yang dua modal lainnya. Dan itu memang sudah berlangsung ya Pak Mas. Saya lihat juga sekarang kalau kita ke jalan-jalan Sudirman Tamrin atau mungkin sampai ke pinggir-pinggir ibu kota sudah ada bus-bus Transjakarta yang baru sebenarnya itu armadanya ya. Iya. Itu bagian dari untuk mengintegrasikan itu ya Pak. Dan rutenya pun ada khusus rute-rute yang kita buat untuk membackup MRT ini. Sebagai contoh kalau orang berperjalanan dari selatan, sebagai contoh ini kan MRT ini sekarang dari Lebak Bulus ke HI, kurang lebih 16 km. Nah, warga-warga baik DKI maupun sekitar DKI yang di zona selatan ini bahkan sampai Tangsel, katakan sampai Bintaro dan sekitarnya, ini sudah kita sediakan angkutan pengantar pertamanya, first mile-nya dia dari Bintaro dan sekitarnya ke Lebak Bulus. Nah, lalu dia bisa pindah ke situ naik MRT ke tengah kota. Nah begitu turun di tengah kota pun, apakah dia di Duku Atas atau HI, di Duku Atas kita juga buka rute penyambung berikutnya agar mengantar orang sampai benar-benar ke sekitar kantornya. Gitu. Jadi kita harapan itu orang itu dari rumah itu sudah benar-benar tidak membawa kendaraannya. Karena kita punya target, memang desain ke depan integrasi ini adalah targetnya itu mengurangi penggunaan dan public transport ini menjadi angkutan utama, jadi backbone-nya. Kita sudah targetkan di tahun 2030 dalam Perda 1 2012 Perda kita, desain kita nanti kira-kira 11 tahun yang akan datang, pergerakan di kota ini harus mayoritas menggunakan public transport daripada kendaraan pribadi. Nah itu dari sekarang sudah kita akselerasi. Bagaimana itu Pak mengubah karakter masyarakat ibu kota yang sudah terbiasa naik transportasi pribadi, kemudian diusahakan ya untuk pindah ke transportasi publik saat ini meskipun sudah terintegrasi, gimana caranya? Ya, memang tidak mudah, tidak semudah kita bayangkan. Tapi setidaknya sekarang lihat saja dari Lebak Bulus, kami punya optimisme bahwa ini juga akan menarik dan akan membantu shifting orang dari private car ke public transport. Sebagai contoh itu fasilitas park and ride yang di dekat stasiun Lebak Bulus sekarang tuh udah lumayan ramai. Artinya udah padat Pak? Iya, udah penuh. Dan kita siapkan kantong-kantong lainnya. Artinya itu menunjukkan, artinya kan tadinya orang-orang itu mungkin dia bawa mobilnya ke tengah kota, gitu kan. Nah sekarang dia cukup parkir di area pinggir, lalu dia menggunakan MRT atau angkutan umum lainnya. Nah jadi yang kita harapkan, termasuk ini dengan teman-teman mitra kerja wilayah Jakarta, tepi Jakarta. Jadi mohon dukungan mereka juga menyediakan kantong-kantong parkir sebagai fasilitas untuk mereka beralih moda gitu loh. Pak, kembali ke soal yang peremajaan, targetnya tahun ini artinya apa ya?
Untuk yang kendaraan-kendaraan yang lebih dari 10 tahun tadi, menurut data kami bersama PTSP itu terakhir itu hanya tinggal beberapa unit kendaraan. Terakhir itu sekitar bulan Oktober November. Berapa itu Pak jumlahnya? Kalau data terkini di PTSP sekarang ini udah tidak lebih dari 300. Jadi ini juga jadi kendaraan-kendaraan yang lama ini yang masih beredar ini hanya tinggal menunggu beberapa bulan terakhir operasionalnya. Artinya sudah itu selesai seterusnya selama-lamanya. Kecuali dia akan tadi Berganti, diremajakan dengan unit yang baru gitu. Adapun untuk yang masih dalam tanda kutip berkeliaran, itu menjadi tugas kami untuk law enforcement. Kami akan ada penindakan, tilang atau sampai dengan stop operasi. Gitu. Tahun ini kan Pak ya? Iya, tahun ini. Targetnya juga tahun ini selesai? Iya, selesai. Artinya kalau masih ada yang membandel, yang belum mau meremajakan armadanya, akan stop operasi dengan paksa itu. Kami direct bawa ke tempat penampungan kendaraan. Oke, baik. Pak Masdes terakhir ini, dengan upaya untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi massal di ibu kota yang sudah disiapkan dengan infrastruktur yang juga sudah dan akan terus dikembangkan, apa yang imbauan bagi warga yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan transportasi publik, atau juga mungkin bagi para driver atau yang memiliki Kopaja dan Metro Mini yang belum diremajakan sampai dengan saat ini apa, Pak Masdes? Baik, jadi untuk warga pada dasarnya ya kita menghimbau sama-sama ya. Jadi untuk rute-rute wilayah-wilayah zona-zona yang sudah tersedia angkutan umum, ya mari kita mulai bertahap membiasakan menggunakan angkutan umum. Kedua tentu turut menjaga merawatnya, setidaknya tidak merusak lah, atau bahkan mungkin hal yang sepele, tidak membuang sampah sembarangan di prasarana. Karena memang sarana angkutan umum tidak kita desain menyediakan tempat sampah, tidak ada lagi gitu loh. Nah, itu untuk kebersihan dan ketertiban. Kedua mungkin berikutnya untuk kepada rekan-rekan pemilik angkutan yang saat ini mungkin masih belum sepenuhnya yakin, kami menghimbau bahwa pada dasarnya pemerintah justru ingin meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan ini. Jadi kami jangan ragu ikut program pemerintah, karena pemerintah sudah mengalokasikan bahkan dana di APBD. Komitmen kami tidak main-main, itu nilainya. Berapa itu Pak? Sebagai contoh saja di APBD sudah 2 tahun belakangan ini kami disupport oleh DPRD, yaitu tidak kurang dari 3 triliun anggaran yang kami alokasikan. Itu semua untuk penyelenggaraan angkutan dan bermitra dengan para operator. Jadi kami minta kepada operator, pemilik angkutan, bahkan para awak pun tadi sampai gajinya bisa 2 kali UMP, mendapat BPJS Kesehatan, mendapat BPJS Ketenagakerjaan, putra-putrinya driver itu mendapat KJP Plus. Jadi banyak fasilitas yang akan mereka peroleh itu. Jadi secara umum itu adalah bentuk masa depan sistem integrasi transportasi publik di DKI Jakarta, Pak, di mana semua terkoneksi, kita bisa pakai kartu, satu saja cukup, kemudian semua saling terkoneksi satu sama lain. Terima kasih Pak Masdes, mudah-mudahan lancar semua rencana untuk mengintegrasikan, terutama infrastrukturnya juga kan harus disiapkan supaya betul-betul lancar semuanya. Terima kasih banyak Pak Masdes sudah hadir di Newsroom sore hari ini.